Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman semuanya. Kita lanjut lagi untuk materi berikutnya, Selamat yaitu, pagi, Kak. oke, kita lanjut lagi ya, teman-teman. Silakan download dulu Baik, topologi dan labnya. baik, Pak. Fokus pada hari ini untuk sesi satu, yaitu tentang routing. Kita akan belajar routing protokol, yaitu statik dan OSPF. Nah, sebelum kita masuk ke materi routing, nah, ini ada teori terlebih dahulu. Jadi selain switch, router juga menjadi bagian produk yang penting yang dikembangkan oleh Cisco. Di layar 3 kita mengenal ya ada namanya router. Router ini perangkat device. Device layar 3. Fungsinya untuk apa? Untuk melakukan forwarding data, melakukan best path selection. Jadi nyari jalur terbaik, terus menghubungkan network yang berbeda. Contoh, ini LAN A ya, 192.168.1.0 berbeda dengan 10.140. Nah, ini dihubungkan dengan R1 dengan router. Jadi, device layer 3 atau router, ya contohnya, ini dipakai di enterprise untuk misalnya membagi jaringan. Terus untuk forwarding, untuk best path, mencari jalur terbaik. Kemudian ada juga fungsi yaitu melakukan routing. Ya, jadi routing itu merutekan. Ya, misalnya ada laptop 2 mau menuju ke web server. Nah, nanti router inilah yang mencarikan jalur untuk menuju ke web server. Ya, jadi fungsi routing yaitu mencarikan jalur ya untuk menuju ke destination. Nah, nanti untuk menuju ke destination biasanya juga ada jalur terbaik. Jalur terbaik kita sebut dengan best path. Nah, best path-nya ini banyak, nggak cuma satu jalur. Kalau di topologi semuanya ini satu jalur. Ya, satu path. Kalau realnya di production ini biasanya ada cabang seperti ini, ada redundancy, ada jalur backup. Jadi kalau misalnya ini mati, ini bisa lewat sini. Jadi semua di jaringan itu nggak ada yang satu jalur. Tapi kita bikin satu jalur seperti ini untuk pembelajaran, teman-teman. Nah, bagaimana router bisa melakukan fungsi routing ini? Dasarnya apa yang dipakai agar sebuah router bisa melakukan forwarding dari satu network ke network yang lain? Pakainya apa? Ini kita sebut dengan routing table. Ya, jadi si router ini ternyata bisa melakukan fungsi routing, fungsi forwarding ke network yang lain karena punya informasi routing table. Jadi di dalam routernya ini kita biasa menggunakan namanya show IP route. Ya, show IP route nanti akan muncul tabel routingnya router. Isinya apa? Isinya adalah jalur yang dipelajari atau jalur yang diketahui oleh router. Oke, ini contoh ya. Misalnya kita di R3 saat ini di R3, oke, kita lihat apakah memiliki informasi jalur atau tidak. Routingnya kita cek, show IP route. Nah, di sini R3 sudah memiliki namanya routing table. Jadi routing table ya isinya ini yang kolom sebelah paling kiri ini dipakai untuk mengetahui ya, mengetahui fungsi misalnya ada C.
C ini artinya connected. Connected itu terhubung langsung. Kemudian ini C ya, C. Terus ada L. L ini artinya lokal. Jadi kalau ada tabel routing seperti ini R3 show IP route, terus ada L informasinya directly connected, terus serial 000 ini artinya apa? Artinya adalah di interface serial 000 ada IP address 10343. Ya artinya 10343 ini adalah IP address di serial 000 punya R3. Berarti yang ini. Nah, kemudian kalau ada C 10340/24 directly connected serial 000. Nah, artinya apa? Si R3 terhubung ke jaringan 10340/24 secara langsung. Directly connected, terhubung langsung. Nah, terus ada C 192.168.30/24 directly connected. Ada gigabit Ethernet 00. Artinya apa? Ya artinya si R3 terhubung ke jaringan 192.168.30 melalui gigabit 0/0. Ya, jadi si router ini punya informasi network mana saja yang diketahui. Ya, kita sebut dengan tabel routing. Nah, terus kalau kita lihat topologi secara keseluruhan, R3 ini tidak tahu network si LAN B 192.168.20. Dari mana tidak tahu ya? Karena di tabel routingnya nggak ada. Nah, terus si R3 juga tidak tahu network 192.168.10. Kenapa ya? Di sini nggak ada. Artinya apa? Oh, berarti R3 tidak memiliki route menuju ke destination LAN A maupun LAN B. Jadi ketika nanti web server ya menuju laptop, menuju laptop 2 atau laptop 1, karena router R3 nggak tahu tujuannya, maka akan di drop. Ya, jadi drop paket. Di drop itu artinya di reject. Paketnya tidak disampaikan karena si R3 ini bisa melakukan fungsi forwarding atau fungsi routing kalau punya informasi route di dalam tabel routingnya. Kalau tidak punya ya di drop. Oleh karena itu, kadang-kadang kita ngeping ke tujuan, tapi munculnya RTO, ya request timeout, terus destination host unreachable, destination net unreachable ya, prohibited, pokoknya banyak ya, output dari ping itu banyak. Nah, itu punya arti sendiri-sendiri. Kalau request timeout, nah R3 nggak punya informasi ketujuan, ya. Atau misalnya destination net prohibited, kena firewall, ya keblokir, jadi paketnya nggak bisa lewat. Nah, terus ada juga yang unreachable. Nah, R3 nggak punya informasi root. Nah, kalau kita lihat di R3, by default, si R3 ini hanya mengetahui jaringan yang terhubung langsung saja. Ya, jadi nanti kita akan mengetahui bahwa R3 hanya tahu network yang terhubung secara langsung. Di sini ada berapa C-nya? C-nya ada tiga. 3333, 10340, C192.168.30. Nah, secara fisik ini ada dua ya secara fisik karena di sini fisiknya interface-nya serial 000 dan gigabit 00. Nah, terus ini apa? Nah, ini kita sebut dengan interface loopback. Jadi interface loopback adalah logical interface. Jadi interface virtual. Interface virtual kalau yang serial gigabit ya. Ini kita sebut dengan physical interface. Interface fisik. Nah, kenapa kita pakai logical interface? Ya karena buat testing. Jadi kita pakai loopback. Terus buat apa lagi? Buat bikin representasi network sendiri. Jadi mau bikin LAN yang banyak. Nah, ini kita bisa pakai loopback. Nanti tinggal pakainya /32 atau pakai /24. Jadi interface loopback
Ini interface logical virtual. Secara fisik nggak ada. Adanya logic di sistem. Bisa dihapus, bisa ditambahkan. Jadi nggak cuma satu loopback, kita bisa nambahin 2, 3, 10, 100 juga bisa. Nah, kalau sudah tidak dipakai bisa dihapus. Jadi nanti tabel routing di dalam router by default dibangun oleh interface fisik dan interface logik yang terhubung langsung. Nah, nanti tujuannya apa? Tujuannya adalah kita akan men-setting misalnya ya, loopback R1 di sini bisa diping oleh loopback R3 di sini. Nah, itulah fungsi dari routing. Kalau routingnya jalan ya antar loopback router nanti bisa saling ping. Kemudian antar laptop bisa saling ping, laptop server. Terus laptop ke loopback juga bisa. Ya, jadi walaupun virtual atau logical, tetap laptop bisa ping ke arah loopback. Jadi kita di dalam production sudah biasa menggunakan interface loopback karena buat ID. Jadi kita ingin mengetahui R3 live atau enggak. Misal kita manage 100 router ya. Nah, kita mau lihat R3 lancar atau enggak. Ada problem atau enggak. Nah, kita bisa ping dari device manapun arahkan ke loopbacknya R3. Kalau reply, oh berarti aman. Terus kalau di show IP route di router lain, ya muncul interface, muncul IP route destination-nya loopback 3. Oh berarti loopback 3 aman, R3-nya aman, tidak ada problem. Makanya kita bisa tes ya, ping loopback to loopback. Jadi ngepingnya lewat loopback. Tujuannya loopback, source-nya loopback. Oke. Bagaimana R3 membangun tabel routing ini? Tadi kita sudah belajar tentang default ya. Default routing table ya network yang directly connected. Oleh karena itu nanti kita akan mengenal network kalau dilihat dari sisi fungsi routingnya ya, routing table-nya ke update atau enggak. Nah, ini dibagi dua, yang directly connected, network yang terhubung langsung. Jadi di kanan kiri, pokoknya di kaki routernya atau di interface loopback itu network terhubung langsung. Nah, yang kedua, remote network. Remote network artinya apa? Network yang tidak bisa di-reach secara langsung oleh router. Kalau kita dari R1 melihat LAN B ini remote. Kenapa? Karena R1 harus lewat dulu ke R4 di atas. Terus lewat R2 baru nyampe ke LAN B. Ini namanya remote. Kayak kita punya istilahnya di rumah misalnya ya, mau nyalain TV. Nah, ini kan antara remote dan TV kan tidak terhubung langsung. Nah, ini contoh ya. Ini kalau di network ya sama. Network itu ada yang direct, terhubung langsung, dan yang remote. Nah, untuk mengatasi routing ya terhadap atau menuju remote network, barulah nanti kita berikutnya teman-teman akan mengkonfigur namanya routing protokol. Ya, jadi kita men-setting routing protokol. Ini pakai routing protokol apa? Nah, contoh statik. Nah, statik berarti admin harus nginputin manual. Admin harus berpikir tentang tujuan network remote. Nah, ini namanya statik. Kalau dynamic, admin nggak usah mikirin keseluruhan remote network. Tinggal aktivasi dynamic routingnya, sudah nanti si protokol routing dinamis yang akan bekerja mencari jalur terbaik, ya mau lewat mana. Nah, itu nanti diserahkan ke routing protokol dinamis. Contohnya adalah OSPF. OSPF ini paling banyak dipakai di enterprise. Terus juga ada namanya ISIS atau ISIS. Ya OSPF, ISIS. Nah, ini yang di lokal. Lokal enterprise, lokal perusahaan untuk network-network yang private. Nah, dynamic kalau sudah kategorinya untuk network public, untuk internet. Nah, ini kita pakai namanya BGP. Ya, sampai saat ini
Internet yang kita pakai, teman-teman, routing protokolnya adalah BGP. Ya walaupun nanti di enterprise di dalamnya pakai OSPF, ya pakai ISIS. Ada juga yang pakai statik. Disesuaikan dengan kebutuhan enterprise-nya. Dihubungkan dengan kompleksitas jaringan yang dimiliki. Semakin kompleks, maka semakin admin sulit ngonfig, sulit monitoring routing. Oleh karena itu, solusinya adalah menggunakan dynamic routing protocol. Nah, setelah disetting semuanya, nanti R1, R2, R3, R4 mengetahui semua jalur menuju ke network remote. Jadi pada saat show IP route, itu munculnya udah semua network. Nah, jadi ketika semua router memiliki informasi yang sama di dalam satu network, itu kita sebut dengan convergen. Ya, converge, converge atau convergen. Artinya apa? Semua router sudah mengetahui seluruh remote networknya, sehingga dari klien ya end-to-end ping-nya ini bisa dilakukan. Karena apa? Ya karena si router R1 sudah tahu network menuju LAN C. Router R1 sudah tahu menuju network LAN B. Dan sebaliknya, router R2 sudah tahu network menuju LAN A. Router R3 tahu menuju LAN A. Nah, ini konvergen. Berikutnya, teman-teman, ya selain router bisa melakukan fungsi routing, dan agar bisa routing harus punya informasi di routing table. Nah, routing table dibangun oleh routing protokol. Nah, terus yang dilewatkan apa? Jadi paket-paket yang dilewatkan, yang di delivery apa? Nah, ini kita sebut dengan routed protocol. Routed protocol. Routed protocol ini apa? Ada IP versi 4. Ada IP ya IP versi 6. Nah, ini ternyata teman-teman yang dirutekan adalah IP versi 4, IP versi 6. Jadi nanti ada data seperti ini ya. Ini dikasih IP biar bisa kemana-mana. Bisa dijalankan di dalam jaringan ya. IP source-nya, IP destination, terus baru ditambahkan dengan pilot. Pilot atau datanya. Jadi kalau data doang, pilot atau data doang ini nggak bisa dirutukan kemana-mana karena harus ada informasi source dan destination. Ya, ini teman-teman harus memahami perbedaan router, perbedaan routing, perbedaan routing table, routing protokol, dan routed protokol. Nah, jadi pada saat kita nanti misalnya ada masalah di jaringan, oh ini ada masalah routing. Kenapa routingnya bermasalah? Dicek, misalnya show IP route ya. Show IP route network remote ternyata nggak ada di tabel routing. Oh, berarti belum konvergen atau belum diupdate ya settingannya, routingnya. Nah, ini teman-teman. Nah, sekarang kita akan fokus ke routing protokol. Itu routing protokolnya adalah yang pertama statik. Jadi routing protokol paling banyak digunakan. Routing protokol yaitu statik. Kita sebut dengan static routing. Apa yang harus kita pelajari di dalam static routing ini? Ada komponen, ya komponen static routing. Ini kita harus tahu network destination. Kenapa harus tahu network destination? Ya karena admin yang akan menginputkan konfigurasi static routing. Yang akan berpikir menuju ke network tujuan. Jadi harus tahu mau kemana ya. Nah biasanya kita belajarnya mau kemana, ya mau kemana, terus lewat mana. Nah lewat mana? Ini kita tentukan dengan IP next hop address. IP next hop address.
ya teman-teman. Terus ada exit interface. Jadi komponennya tiga. Apa yang dimaksud dengan IP next hop address? Oke, ini contoh. Kita ingin mengkonfigurasi network remote. Jadi R1 mau menuju ke network 10240 di sini. Ini kan menurut R1 ini remote. Kenapa ya? Karena R1 menuju 10240 ini harus lewat R4. Ya, R1 remote ke 10240. Berarti nanti bikin si admin akan nginputin komen ini IP route network tujuannya mana? 10240. Subnet masknya 255, 255, 2550. Nah, ini lanjut di bawahnya ya. IP route 10240, 255, 255, 2550. Nah, terus kemana? Lewat mana? Yang pertama kita sebut dengan IP next hop address. Jadi IP address si S00, interface yang dilewatin. Otomatis R1 kan akan menuju ke R4, teman-teman. Kenapa ya? Karena tujuannya 10240, jadi harus lewat R4 dulu, R1-nya. Nah, next hop IP address atau IP next hop address itu IP address router depannya. Ya, IP router depannya R1, berarti S00 R4. Berapa next hopnya? Ya 10.1.4.4. Ya, jadi di sini 10.1.4.4. Ini contoh kalau kita menggunakan opsi IP next hop address. Jadi IP next hop address, IP address-nya ini harus satu segmen, satu LAN dengan si R1. Berikutnya opsi pilihan yang kedua kalau pakai exit interface. Exit interface ini sama. Ya kita nulisin dulu network tujuan IP route 10.240, 255, 255, 2550. Nah, setelah itu exit interface. Nah, exit interface itu yang mana? Exit interface adalah interface yang dipakai keluar oleh R1 menuju ke tujuan. Konteksnya kalau R1 menuju 10.240 berarti pakainya S000 yang ini ya. Jadi lewat SE0 atau S000 ini boleh seperti ini. Mau milih yang mana? Milih next hop IP address boleh, milih exit interface juga boleh. Yang penting benar pada saat mendefinisikan tujuan networknya di sini. Nanti tinggal milih lewat IP next hop address atau lewat exit interface. Biasanya administrator punya referensi, punya istilahnya standar. Standarnya apa? Gunakan next hop IP address. Ya, ini contoh standar. Gunakan 10.1.4.4.0. Kenapa? Ya karena kalau misalnya interface-nya rusak, ya diganti menjadi serial 300 misalnya, yaitu settingan root-nya di R1 ini tidak perlu diubah. Yang diubah kan interface-nya. Interface-nya rusak, diganti yang baru, tetap IP-nya 10.1.4.4. Jadi lebih fleksibel. Nah, ini static routing mau kemana lewat mana. Nah, nanti ada yang kita sebut dengan standar. Ya, standar static routing. Nah, kalau standar ya seperti ini, teman-teman. Menuju networknya, ini langsung dituliskan. Ya, menuju 10.340 ya, dituliskan IP route 10.340. Terus menuju 192.168.30 langsung dituliskan real networknya seperti apa. Nah, kalau kita pakai default route, ini yang kedua, default default route ya, routing static, ini menggunakan komen IP
root seperti ini. 0, 0, 0, 0. Ya ini destination-nya ya, network address-nya, subnet mask-nya 0, 0, 0, 0. Nah, terus misalnya lewatnya 10, 1, 4, 4. Jadi berarti artinya R1 menuju ke seluruh network tujuan, ke seluruh route network destination menggunakan 0000, subnet masknya 0000. Dan ini nanti lewat next hop IP address. Nah, internet digambarkan dengan 0000/0. Artinya apa? Semua root. Ya, jadi semua root masuk. Teman-teman bisa menggunakan IP root 0000/000 ini ketika menuju ke internet. Ya, menuju ke internet agar apa? Agar admin tidak perlu nulisin satu persatu. Dan nggak mungkin juga kita akan menuliskan network tujuan internet ditulis satu persatu seperti ini. Ya, jadi nggak mungkin. Oleh karena itu, kita melakukan penulisan meringkas seluruh route internet dengan 0000/0. Jadi R1 ya menuju ke 10240, menuju ke 192.168.20, 10.30, 10.34. Nah, ini kan kalau secara standar static routing ya kita inputin semuanya. Ada berapa tujuan. Nah, belum nanti sini ada loopback. Berarti kita 1, 2, 3, 4, 5, 6. Masukin 6-6-nya. Bikin IP route sebanyak 6. Nah, itu kalau menggunakan standar. Tapi kalau menggunakan default route, cuma satu, yaitu IP route 0000/000. Ya, ini ringkasan teman-teman terkait dengan static routing. Kalau ada yang kurang jelas, silakan bisa ditanyakan. Nah, berikutnya, ini saya sambil jalan langsung ya. Berikutnya adalah OSPF. OSPF, OSPF ini masuk kategori dynamic routing. Nah, terus menggunakan namanya shortest path first algoritma. Kita sebutnya algoritma Dijkstra. Ya, algoritma Dijkstra atau SPF, shortest path first. SPF nanti menghitung jalur terbaiknya menggunakan algoritma Dijkstra. Nah, gimana caranya OSPF bekerja di dalam network seperti ini? Nah, karena kita fokusnya dynamic, berarti nanti kita aktivasi dulu ya di masing-masing router, terus aktivasi directly connected network. Contoh R1 jalanin OSPF, R2 jalanin OSPF, R3 jalanin OSPF, R4 jalanin OSPF. Nah, nanti si OSPF ini akan mengirimkan namanya hello. Ya, jadi di mana? Di alamat multicast address. Jadi si R1 ngirim hello, R4 ngirim hello. Ya, sampai, nah ini kita kenal nanti ada tabel ya. Si hello ya hello balasan ya, karena semuanya sudah dikonfigur SPF. Begitu dikirim hello, nanti router lawannya juga akan ngirimin hello sampai terbentuk namanya neighborship tetangga OSPF. Jadi nanti tabelnya ada 3. Kita sebut dengan tabel neighbor. Tabel neighbor isinya apa? Daftar tetangga. Ini contoh. Kalau R4 berarti daftar tetangganya R4 yang pakai OSPF ada berapa? Oh, begitu dilihat show IP OSPF neighbor. Ya, jadi ini kita ringkas show IP OSPF neighbor. SHIP OSNE. Nah, nanti akan muncul neighbor-neighbornya, tetangganya. Apa yang dilakukan kalau sudah punya tetangga ya, hello, hello. Nah, berikutnya ya akan mengirimkan full routing update. FRU, full routing update. Jadi di-share. R1 punya tabel routing, show IP route. R4 punya show IP route. Isinya apa?
ya nanti saling mengirimkan. Jadi semuanya akan saling berkirim ya, saling mengirimkan. Yang ngirim ya dikirim. Ya, sibuk pada saat kita menggunakan SPF di dalam jaringan. Tapi sekali lagi, ini dilakukan secara dinamik. Jadi OSPF yang akan menjalankan prosesnya. Ya, jadi nanti antar router akan saling mengirimkan request. Saya nggak punya root sekian, nanti dikasih ya oleh router yang lain. Oke. Nanti setelah menjadi tetangga, neighbor kan punya tabelnya show IP OSPF neighbor. Nah, berikutnya tetangga tadi ya saling mengirimkan informasi kita sebut dengan link state advertisement. Link state advertisement. Ya LSA, paket LSA ada. Nanti di database ini bisa kita tampilkan ya dengan komen show IP OSPF database. Nah, gimana kebentuk database seperti ini? Ya karena antar neighbornya sharing informasi root masing-masing. Jadi kalau pakai dynamic routing, kita nggak mikirin lagi network remote, ya, next hop, terus lewat access interface. Kita nggak perlu. Kita fokusnya adalah mengaktifkan OSPF, ya. Setelah itu masukin network mana yang akan ikut serta ke dalam OSPF. Nah, setelah antar neighbor terbentuk, masing-masing neighbor ngirimin update root sehingga ada database. Ya, sehingga ada database-nya. Nah, dari database ini jalankan algoritma Dijkstra. Dihitung jalur terbaiknya seperti apa. Nah, jalur terbaik di OSPF itu yang bandwidth-nya besar. Ya, kebalikannya kita sebut dengan cost kecil. Jadi, si OSPF akan menghitung jalur terbaik lewat bandwidth. Ya, bandwidth yang terbesar yang akan dipilih untuk jalur utama. Nanti akan diinstal di mana? Di tabel routing. Jadi OSPF punya tiga, ya tabel neighbor, tabel dataset, database, kemudian yang ketiga tabel routing. Nah, nampilnya gimana? Show IP route. Nah, terus gimana menemukan jalur terbaiknya, best path selection-nya gimana? Ya setelah dihitung dengan algoritma Dijkstra tadi, SPF. Nanti yang terbaik masuk di tabel routing, show IP route. Nah, setelah itu semua router punya routing table masing-masing dan dependen ya. Jadi tidak sama ya. Maksudnya R1 punya tabel routing dengan R2 ini berbeda. Karena perspektifnya berbeda. Kadang next hop-nya ya next hop yang dipakai untuk ngelewatin. Contoh R2 menuju ke 192.168.1.0. Ini kan lewatnya kalau kita lihat ke arah kiri. Ya, kalau ke arah web server ini ke arah kanan. Dan nanti kita bisa lihat ya next hop atau istilahnya jalur yang dipakai lewat mana. Karena ada satu berarti lewat atas. Oke. Jadi prinsipnya kalau kita pakai OSPF atau di dynamic routing, kita hanya melakukan aktivasi, masukkan network-networknya yang akan di-advertise ke dalam OSPF proses. Sudah kita tinggal nunggu setelah itu. Nunggu apa? Nunggu routernya convergen. Ya, semua router punya informasi database, ya, informasi yang lengkap tentang keseluruhan host atau keseluruhan clients. Oke, nanti di dalam OSPF ada hierarki, hierarki topologi. Hierarki topologi artinya ada area ya dibagi-bagi. Ini area nol. Area nol terus nanti isinya berapa router? Misal 10. Terus ada area satu, ada area 2. Nah, area satu, area 2 ini harus lewat area nol dulu. Area nol ini kita sebut dengan backbone area. Ya, backbone area untuk menghubungkan reguler area. Area satu, area 2, area 3 dan seterusnya ini masuk kategori reguler area. Kalau area satu langsung konek ke area 2 ini nggak bisa. Oleh karena itu harus lewat area nol. Nah, jadi fungsi dari
hierarki topologi, kenapa dibagi-bagi seperti ini, area backbone, area reguler satu, area reguler 2? Ya karena kaitannya dengan algoritma. Kita ngumpulin 200 router, ya misalnya ya. Terus kita ingin menjalankan update. Ya berarti 200 user ikut mengupdate. Nah, bandingkan kalau kita pecah menjadi 100-100, berarti lebih cepat, lebih efisien. Nah, ini jadi dibikinlah area. Tujuannya biar apa? Biar tidak membebani ya penghitungan algoritma root terbaiknya ya di dalam area. Jadi dipecah-pecah ya, teman-teman. Bagaimana dengan secara fungsi atau secara kinerja hubungan dengan area satu, area 2 dan seterusnya? Nah, karena sudah menggunakan konsep area ini, nanti semuanya area satu ini udah dapat informasi root lengkap dari siapa dia, dari router yang ada di area nol. Begitu juga area 2 ini juga akan dapat ya informasi routing table langsung. Ya, ini langsung dikirimin dan langsung diinstal. Tidak perlu melakukan proses algoritma distract. Ya, karena ini udah hasil root terbaiknya. Oke, teman-teman. Berikutnya di dalam OSPF ada kita kenal istilahnya wildcard mask. Wildcard mask. Jadi kebalikannya subnet mask. Kalau kita punya 255, 2550, ini wildcard masknya jadi 000 255. Jadi inverse ya, inverse. Jadi bolak-balik. Jadi wildcard mask kebalikan dari subnet mask. Ini wildcard. Kebalikannya, nah dari subnet mask. OSPF wajib menggunakan wildcard mask. Baik teman-teman, kita akan masuk di topologi, akan ngelab bareng. Nah, sebelumnya kita break 5 menit terlebih dahulu. Kalau ada teman-teman yang ingin ditanyakan, silakan. Oke, sambil dibuka workbooknya. Nah, kita break 5 menit, setelah itu kita lanjut menyelesaikan workbook ini.
Baik, teman-teman, kita lanjut lagi nge-labnya. Sekarang kita masuk di lab satu. Kita lihat untuk konfigurasi interface dan loopback. Oke, di sini beberapa belum dikonfigurasi. Oke, untuk menyamakan dengan topologi yang ada di workbook, silakan kita lakukan reset router. Di R1 kita lakukan reset router semuanya dengan komen erase startup config, setelah itu reload. Jadi untuk menyamakan antara topologi dengan workbook. Silakan lakukan reset. Setelah direset, login, berikan informasi hostname. Kita setting hostname dan disimpan. Do write memory. Oke, ini R1 sudah direset. Lanjutkan ke R2 dan R3, R4. Hostname, berikan hostname R2. Do write memory, lanjut R3. Hostname R3. Setelah itu R4 kita reset juga. Oke, R1, R2, R3, R4 sudah kita konfigurasi, sudah disetting hostname-nya. Nah, kita akan masuk di lab satu. Tujuan mengkonfigurasi IP address pada interface fisik, membuat dan mengkonfigurasi loopback interface di setiap router, verifikasi konektivitas layer 3 antar interface. Oke, kita langsung masukin. Ini contoh ya di hub routernya yaitu R4. R4 konfigurasinya seperti ini. R4 kita inputin interface loopback 0. IP address 444, IP address 10141. Untuk informasi clock rate, ini kita bisa skip 010, 10, 241. Nah, kita bisa langsung lihat terlebih dahulu informasi interface 000, 001, 010. Nah, ini ada perbedaan ya. Di sini S020 padahal tidak ada. Berarti interface S010 ini yang ketiga. Interface 001 baru ini yang connect ke R2. 10, 2, 4, 1. Nah, no shutdown. Jangan lupa ya komen no shutdown.
interface serial 010. Ini baru 10341. No shutdown. To read memory. Show IP interface. Show IP interface brief. Oke, ini sudah kita konfigur. Oke, berikutnya kita lanjut di R1. R1 nanti sekaligus selain mengkonfigurasi, kita langsung verifikasi dengan ping antar networknya. Langsung ya di ping yang directly connected network. Ya, tadi 10.142 no shutdown interface gigabit 00 IP address 92.168.11. Ini gateway-nya. No shutdown. Oke, setelah itu teman-teman kita verify show IP interface brief gigabit sudah naik, serial naik, loopback juga sudah naik ya, sudah up statusnya. Ini kita bisa langsung ping ke 10.141 untuk memastikan koneksi ke R4. Nah, ini sudah muncul ya, success rate 100%. Berarti 10.141 selesai. Ya, di sini bisa di ping, lakukan write memory. Oke, kita lanjut teman-teman berikutnya yaitu R2. R2 interface loopback 0. Interface serial 000, IP address 10.242, no shutdown, interface bit 00, IP address 16821, no shutdown. Oke, di sini verify to show IP interface brief. Gigabit Ethernet 00, 21, 10.242, 2222. Oke. Nah, kita langsung tes ping ke 10.241. Oke. R2 telah berhasil ping ke R4. Nah, sekarang R3. R3 kita inputkan interface loopback 333. Setelah itu interface serial 0000, 10342. No shutdown interface gigabit 00. IP address 192.168.31. No shutdown. Oke, kita cek ya. Show interface brief. Gigabit 0031. Oke, 342.333. Kita lakukan ping 10.341. Oke, berarti R3 sudah berhasil ngeping ke R4. Verifikasinya dengan command do show IP interface brief. Terus do show running config section interface. Oke, ini kita menampilkan ya show interface, show run section interface. Nanti akan nih dengan show running section interface akan ditampilkan informasi interface dan config-nya.
Oke, berikutnya ini lab satu sudah selesai. Jadi di sini teman-teman sudah berhasil mengkonfigurasi IP loopback. Jadi pada saat ditampilkan show IP route, di sini muncul seperti ini. Berikutnya, lab 2 static routing, default route, dan next hop. Oke, pada lab 2 kita memahami konsep dan sintaks perintah IP route. Mengkonfigurasi default route pada router cabang menuju hub router. Ya, jadi kalau ngelihat topologi, yang dimaksud dengan router cabang berarti yang R1, R2, R3. Nah, hub router R4. Terus mengkonfigurasi static route spesifik pada hub router menuju setiap LAN cabang. Oke. Lab ini dilakukan setelah lab satu selesai. Semua IP address harus sudah terkonfigurasi. Nah, kita tes ping dulu. Tes ping dulu laptop ke router R1 pastikan berhasil. Nah, kalau belum berhasil, kita cek IP address-nya apakah sudah ada atau belum. Nah, ini belum. Oke. Berarti ini kita setting IP-nya 192.168.1.3, gateway-nya 192.168.1.1. Ini laptop 2 kita cek. Nah, ini kita 192.168.23.21. Oke, kita cek di web server 33. Oke, jadi pastikan dulu koneksi satu LAN-nya berhasil. Jadi koneksi di dalam LAN sendiri berhasil. Oke. Nah, setelah itu baru R1 ke hub router. Ini juga berhasil. Ini berhasil. Ini juga berhasil. Nah, sekarang tinggal laptop satu ping ke R4. Laptop satu ping ke R4 ke hub router. Nah, ini fail. Kenapa fail ya? Karena R1, R2, R3 belum punya informasi root ya, atau R4 belum punya informasi root ke LAN A, LAN B atau ke LAN C. Jadi intinya kalau R1 punya informasi root ke R4, nah R4 harus punya informasi ke LAN A. Nah, ini kita akan buktikan. Ini fail ya, statusnya fail. Tapi paketnya nyampe di R4, cuman R4 ini tidak punya informasi root menuju LAN A. Kita buktikan dulu di show IP root-nya. Show IP root R4 tidak memiliki root menuju LAN A, LAN B, LAN C. Ketika kita tes ping dari LAN A menggunakan simulation, oke, berarti ini masuk di R1, paketnya nyampe di R1. Setelah itu nyampe di R4. Berarti, nah R4 mau ngebalikin, jadi ada request, ada reply. Jadi si laptop satu nyampe R4 kita sebut dengan request. Nah, reply-nya itu harus berhasil, tapi ternyata R4 silang ya, dalam artian X itu gagal. Kenapa? Karena R4 tidak punya root menuju R1 LAN-nya. Ini ya. Sehingga status di sini fail. Oke, oleh karena itu kita akan mengkonfigurasi di hub router. Ya, di hub router ini kita input semuanya. Untuk mempercepat, teman-teman bisa copy paste. Nah, artinya apa? Ini si hub router atau router 4 ini menuliskan atau mengkonfigurasi semua root menuju LAN A, LAN B, LAN C. Setelah itu mengkonfig dari R4 menuju ke loopback R1, R2, R3. Makanya di sini muncul ini harus dituliskan semuanya. Sebelum dikonfigurasi R4 tabel routingnya belum lengkap.
Makanya ping ke arah LAN A gagal. Nah, setelah kita inputkan, oke, do show IP route. Oke, ini sekarang sudah punya route. Ya, sudah punya route R4 menuju ke LAN A. Nah, kita akan tes apakah dari laptop satu menuju R4 berhasil. Nah, ini sekarang berhasil. Kenapa berhasil? Karena R4 sudah membuat route menuju LAN A. Kita tunggu sampai paketnya nyampe R4. R4 tadi reply X. Nah, ini sekarang bisa memberikan reply. Nah, ini balik ke R1. Oke, checklist successful. Oke, teman-teman, kita lanjut. Di R1, ini dikonfigurasi default root agar R1, R2, R3 tidak mengkonfigurasi keseluruhan router. Diarahkan semuanya ke hub router. Inputkan R1, inputkan di R2, inputkan di R3. Oke. Nah, kita sekarang bisa lihat perbedaan antara static root biasa dan static root default. Oke. DR1 ya, do show IP root. DR4 ini muncul S. Static, 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 static. Kalau mau difilter, bisa dengan komen do show IP root static. Nah, ini difilter. Do show IP root static hanya routing protokol atau routing table yang dipelajari melalui static yang ditampilkan. Makanya di sini routing protokol. Oke, berikutnya perbedaannya kalau menggunakan default static root. Di sini muncul ada keterangan di sini S bintang ya. Bintang ini artinya kandidat default. Jadi R1 cukup men-setting satu root saja. Ya, artinya R1 men-setting satu root default ke arah R4. Ya, berarti si R1 artinya memiliki root menuju ke semua network di sini. LAN A, LAN B, atau R2, R4, atau R3, R4. Kita bisa buktikan sekarang, apakah laptop satu bisa ngaping ke laptop 2 atau tidak. Oke, ini berhasil. Ping ke web server, nah ini juga berhasil. Artinya, dengan men-setting default root, ini mempermudah router cabang menuju ke uplink-nya. Jadi R1 ke R4 ini uplink. Kita lihat prosesnya. Oke, nyampe web server. Setelah itu balik ke R4, ke hub routernya. Baru balik ke R1. Nyampe ke laptop 1. Oke, teman-teman. Kita berhasil mengkonfigurasi static routing, kemudian mengkonfigurasi default route. Nah, berikutnya, di dalam static routing, ini ada floating static dan redundancy. Jadi, memahami konsep floating static route sebagai backup path. Jadi, static routing ini kita bisa men-setting primary dan juga
backup. Dengan cara apa? Mengubah konfigurasi administratif default, administratif distance. Syaratnya harus lebih tinggi dari root utama. Oke, kemudian kita akan mensimulasikan failover dengan mematikan interface. Pada skenario ini membutuhkan dua jalur WAN. Nah, menggunakan interface loopback sebagai backup next hop. Oke, konfigurasinya ini floating static root, ada administrative distance hanya aktif jika primary down. Ya, ini di primary root ini kita pakai R1 ya, yaitu menggunakan 10.141.1. Nah, backupnya IP root 00.10.141.250. Nah, terus kalau linknya mati, ya, primary rootnya mati, maka akan dilewatkan ke floating static root, yaitu akan dilewatkan ke backup path-nya. Nah, kita akan mencoba, teman-teman, gimana caranya menambahkan, ya, menambahkan satu jalur lagi. Ya, di sini di R1 hanya satu ya, S00, S00. Nah, ini kita akan tambahkan jalurnya. Nah, ini kita tambahkan, teman-teman. S001, S011. IP-nya berapa untuk backup jalurnya? Pakai 172.16.10/24. Nah, jadi yang jalur backupnya 172.16.10. Kita lihat di R1. Di sini IP-nya 2 berarti S001 IP-nya 172.16.10/2. Oke, nol interface S001 IP address 172.16.10/2. Oke, 172.16.10/2. Ngikutin di sini ya 10.142. Nah, di atas S011. Nah, ini kita settingnya 1 1 di R4 ya, di R4 interface serial. Oke, kita cek dulu user IP interface brief. Interface serial 011. Nah, paste IP-nya 1, lakukan no shutdown. Oke. Nah, sekarang R1 punya dua jalur link one. Nah, kalau dari settingan IP root baru ada satu. Dosoran section IP root. Baru ada satu. 10.141. Nah, ini administratif defaultnya satu. Default ya. Administratif design satu default. Nah, kini kita akan bikin floating static root. 0000. Ini lewatnya 172.16.1.1. Oke, kita bikin di R1. Inputkan IP root 0000 10 172 ya. 172.16.11. Nah, di sini menggunakan administratif default 250. Artinya artinya 172.16.11.250. Sekarang di R1 punya dua jalur. Masing-masing jalur dipakai semua. Oke, kita lihat.
DR1 punya dua jalur WAN. Terus dua-duanya dipakai sebagai apa? Primary dan sebagai backup. Kalau kita lihat di sini IP root 00000010.141 berarti ini primary. Kenapa? Administratif distance-nya 1. Ya nggak kelihatan. Ngelihatnya dari show IP root. Ya show IP root ini 1. Nah, gimana caranya agar jalur yang kedua agar jalur yang kedua 172.16.11.250 bisa dipakai muncul di routing table-nya. Ya berarti harus di shutdown. Interface serial 00-nya di shutdown. Shutdown. Nah, sekarang cek routing table-nya. Show IP route. Nah, sekarang sudah ganti yang menjadi gateway atau next hop-nya 172.16.11. Dan di sini naik yang 250 administrative distance-nya. Berarti ini yang backup naik jadi primary. Kenapa ya? Karena ini mati. Serial 00-nya mati. Nah, sekarang kita tinggal tes. Bisa apa enggak? Laptop satu, laptop 2. Nah, kalau belum bisa, berarti harus ditambahkan di sisi R4. Apa yang perlu ditambahkan? Network menuju ke IP route 10 ini ditambahkan 172.16.16.12. Terus 192.168.10. Ini juga sama. IP route, copy. Nah, lewatnya ini 172.16.12. Nah, sehingga pada saat ditampilkan to show IP route, muncul ya. Di sini muncul 172.16.12. Terus, nah ini tampil sekarang. Oke, kita tes lagi. Kita tes ulang. Laptop satu, laptop 2. Oke, successful. Laptop satu server berhasil. Nah, sekarang kalau kita lakukan no shutdown. Nah, sekarang interface-nya serial 000. Nah, ini kita ngetesnya kalau misalnya posisinya primary jalan. Ini primary jalan, laptop satu ke laptop 2 sukses. Laptop satu ke web server sukses. Tapi kita nggak tahu lewat mana. Nah, ini kita bisa pakai tracer. Ya, dari laptop satu jalankan komen ping dulu ke server ya. 33. Nah, ini berhasil. Nah, setelah itu lakukan komen tracer. Trace route. Nah, kita lihat next hop-nya yang dipakai mana. Nah, ternyata 192.168.11 ada di sini. 192.168.11. Terus 10.141. Oh, berarti interface yang serial 000. Ini contoh kita melihat sebenarnya jalurnya lewat yang mana. Lihat aja IP next hop-nya. Ya, IP di sini hop. Oh, dari R1 lewatnya 10.141 next hop-nya. Nah, sekarang kalau misalnya interface serial nolnya dimatikan, shutdown. Oke, berarti kan jalur primary mati, sekarang jalur backup naik. Nah, kita tes juga dari laptop satu ping 192.168.33. Ternyata di sini tidak ada masalah, tetap jalan, bisa ping laptopnya. Nah, kita lihat jalurnya. 192.168.133. Nah, ini yang berbeda jalurnya, next hop-nya, teman-teman.
Ya, dilihat dari mana? Kita lihat aja dari output threshold. Ya, yang atas tadi lewatnya 10.141. Ya, lewat yang atas network sini. Nah, setelah mati shutdown, lewatnya 172.16.11 lewat sini. Serial 011. Oke, demikian teman-teman untuk lab floating static route. Ya, ini kita sebut dengan floating static and redundancy route. Oke, kita akan lanjut lagi teman-teman di lab 4. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu, teman-teman? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ke lab 4, yaitu SPF single area. Pada lab yang keempat, ini kita memahami konsep protokol routing link state OSPF. Oke, mengkonfigurasi OSPF proses dan mendaftarkan semua network ke area 0. Terus memaksa router ID menggunakan alamat loopback untuk stabilitas. Oke, ringkasan materi nanti bisa dipelajari, teman-teman. Nah, kita mengkonfigurasi hub router. Caranya gimana? Kalau kita lihat dari sisi topologi, ini kita hapus terlebih dahulu ya, yang dua jalur di R1 ke R4. Di R4 ada 4, ya, 1, 2, 3, satunya loopback. Oleh karena itu, kita aktivasi dulu di hub router. Router OSPF 1. Kemudian masukin router ID. Ini sebagai ID router. Di sini kita harus Unix. Gunakan IP interface loopback. Di R4 ya, 4444. Setelah itu masukin network yang akan di-advertise. Atau network yang berpartisipasi di dalam OSPF. Network mana? Ya 10140. Masukin network 10140. Nah, tadi 255, 255, 2550. Makanya sekarang kita menggunakan wildcard mask. Kebalikannya ya. Yang 255 jadi 0. Yang 0 jadi 255. Setelah itu tentukan masuk areanya 0. Jadi antara branch dan HQ atau yang hub router ya R4 ini kita jadikan area 0. Oke, ini sudah. Masukin yang kedua network 110.240.000.255 area 0. Ini kita masukin. 10.340 ini kita masukin juga. 10.340.000.255 area 0. Terus network loopback. Network 44.44.00.00 area 0. Nah, ini contoh pada saat kita menginputkan di hub router. Bagaimana dengan DR1? Sama. Router SPF1, router ID 1111. Ini masukin network yang terhubung langsung DR1. 10140, ini ya masukin. 192.168.10 ini juga masukin. Wildcard mask-nya 0000.255 area 0. Terus networknya ini juga ada loopback. Loopback 1 ya masukin. 1111.00.00 area 0. Berarti ada 3. Dua network fisik, yang satunya network loopback. Nah, nanti akan dicarikan rute terbaik oleh OSPF. Oke, kita langsung teman-teman copy, masukin di R4. Oke. Setelah itu masukin langsung R1, R2 karena kita sudah mempelajari teorinya. Untuk config buat teman-teman latihan bisa diketik manual. Kalau sudah paham konsepnya bisa di kopas. Oke, berikutnya R2. Oke, masukin lagi di bawahnya.
Berikutnya R3. Ini masukin. Kalau sudah establish antar tetangganya ya, teman-teman, nanti akan muncul notif seperti ini. Kita tunggu. Muncul neighborship. Nah, ini OSPF 5 adjacency change. Proses neighbor. R3 punya neighbor 4444. Ya, berarti sesuai dengan topologi. Jadi kalau kita ngelihat di topologinya, R4 berarti punya 3 neighbor. R1, R2, R3. Oke, kita lihat ya. Di R4 to show IP SPF neighbor. Oke, setelah itu to show IP SPF database. Oke, setelah itu baru to show IP rootnya. Nah, kalau mau difilter, bisa menggunakan OSPF. Nah, di sini teman-teman OSPF-nya belum naik. Kenapa? Karena masih ada statik. Walaupun sebenarnya proses adjacency change-nya di sini sudah naik. Tapi di routing table-nya kalah dengan statik. Oleh karena itu, kita harus hapus dulu statiknya ya. Di R1 kita hapus. Caranya seperti ini. No. Jadi agar OSPF jalan, statiknya dihapus. Kenapa statiknya menang dibandingkan dengan OSPF? Ya karena nilai administratif distance-nya statik lebih kecil. Jadi lebih dipilih oleh router. Oke, Lusuran, section, IP, route, copy, setelah itu paste. R3 sama lusuran, section, IP, route. No, copy, oke. Setelah itu R4. Tuh, lusuran, section, IP, route. Oke, R4 sekarang ya, R4. Longsoran, section, IP route. Ini cukup banyak. Nah, copy, paste satu per satu. Ini cara membuang konfigurasi root atau menghapus konfigurasi root di router. Oke, sekarang R4 sudah dihapus static rootnya. Nah, kita akan tes. Do show IP SPF neighbor. Nah, baru mengarah ke R2 dan ke R3. Nah, kita berarti cek di R1. Apakah sudah naik atau belum? To show IP OSPF neighbor. Oh, masih mati. Kita cek interface-nya. Oh, serial 00-nya ini masih mati. Nah, ini kita jalankan command no shutdown. Oke. Nah, kita lihat nanti kalau sudah naik interface-nya, nanti OSPF-nya juga ikutan naik. Oke, sekarang OSPF-nya sudah naik. Baru kita cek di R4 to show IP route OSPF. To show IP OSPF neighbor. Oke. Sekarang R4 sudah punya neighbor R1, R2, R3. Tahu dari mana? Dari interface IP loopback di sini. Nah, sekarang tinggal di tes ping. Ya, show IP SPF neighbor, show IP route SPF. Nah, ngepingnya bisa kita tes dari laptop satu. Ya, ping ke 111. Ini artinya ping ke R1. Ping 222. Oke, ping 333.
Oke, nah sekarang kita sudah berhasil mengkonfigurasi OSPF area 0, single area. Oke, berikutnya ada lab 5, yaitu tentang OSPF, DR, BDR election. Tujuan lab memahami fungsi mekanisme pemilihan DR, BDR. Memanipulasi hasil pemilihan DR, BDR dengan men-setting OSPF priority. Terus mengamati perbedaan perilaku SPF pada point to point dan multi akses. Oke, kita lihat kalau dari topologi di sini, ini DRBDR election terjadi pada segmen Ethernet multi akses. Nah, interface serial ini tidak bisa melakukan point to point. Oleh karena itu kita akan mencoba menggunakan switch. Jadi si topologi ini kita tambahkan dengan switch. Ya, kita tambahkan teman-teman switch di sini. Nah, setelah itu bikin satu network sendiri. Ya, ini semuanya koneksikan R1 ke switch. Oke, ini yang digunakan serial G01 ya, G01. Semua G01. Nah, artinya dengan kita membuat DRBDR election, itu memilih satu router sebagai pusat. Ya, sebagai pusat untuk melakukan update. Ini misalnya R1, R2, R3 ya terhubung dengan switch dan ini harus ada DR bidar election. Nah, berarti kita perlu mengkonfigurasi IP networknya yaitu pakai 192.168.100 ya 100.0. Ini adalah IP multi access di sisi R1, R2, R3. Apa yang harus kita lakukan? Konfigur interface G01. Masukin IP address-nya. 192.168.101. Sesuai topologi. No shutdown, setelah itu masuk di USPF. Masukin router USPF 1, network 192.168.100.0.000.255 area 0. Oke, ini R1 sudah naik. Nah, nanti akan muncul DR BDR election. Terus R2 interface G01 IP address 192.168.102 no shutdown longsoran section router. Oke, router SPF 1. Setelah itu masukin networknya. Network ini kita sebut dengan network multi access. Kenapa? Karena R1, R2, R3 dihubungkan dengan switch. Satu segmen semua. 192.168.102. Network area 0. Oke. Oh, 100.0 ya. Ini ada kesalahan penulisan. Walaupun muncul neighbor adjacency, tapi kita akan review. Kita ulang lagi. Tujuan section router. Nah, 192.168.100.0.000.255. Nah, ini sudah berubah. Oke. Sekarang R3. Interface Q01 IP address 192.168.100.3. 0 no shutdown. OSPF. Nah, berikutnya section OSPF. Router OSPF 1 network 192.168.100.
nol 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 255 area nol. Nah, sekarang R1, R2, R3 semuanya terhubung satu switch. Ya, R1 ke sini, R2 ke sini, R3 ke sini. Nah, terus apa fungsi DR BDR? Nah, di sini sebagai switch ya, multi access network. Network. Nah, misalnya kita DR1 mau menjadi DR, Designated Router. R1 menjadi DR. Otomatis nanti R2 harus berkomunikasi adjasensi dengan R1. R3 juga adjasensi dengan R1. Ya, jadi DR ini sebagai designated router untuk mempermudah dalam proses update di topologi multi access network. Ya, jadi kita tidak perlu membuat adjasensi antar router misal R1, R2, R1, R3, R, R2, R1, R2, R3, terus R3, R1, R3, R2, dan seterusnya. Ya, jadi intinya adalah untuk efisiensi ya, untuk menghemat bandwidth, terus mengurangi paket flooding. Jadi adjasensinya dikirimkan, route-nya dikirimkan sesuai dengan status DR. Jadi R1 sebagai DR. Jadi R2 kalau mau update ke DR, nanti DR yang akan ngirimin ke semua member DR-nya. Atau kita sebut dengan DR others. Nah, kita ingin memaksa R1 sebagai DR. Nah, kita lihat dulu di R4. Ya, R4 siapa yang jadi DR? Nah, kita lihat to show IP, SPF, neighbor. Show IP SPF neighbor. Oke, R4 ini nggak ada ya, karena yang join adalah R1. Oke, di R1 to show IP OSPF neighbor. Nah, ternyata dari R1 ini muncul. Ya, ada statusnya full BDR, full DR. Nah, saat ini yang menjadi DR adalah R3. Yang ngelihat seperti ini nih. Ini ada informasi keterangannya DR, BDR. Oke, jadi di topologi yang menjadi DR adalah R3 sekarang. Ya, karena nilai IP-nya lebih tinggi. Walaupun priority semuanya sama. Nah, sekarang kita akan memaksa agar R1 menjadi DR. Dengan cara apa? Prioritinya diturunin jadi 100. IPOSPF priority 100. Nah, GDR1 interface G01 IPOSPF priority 100. Setelah itu jalankan do clear IP OSPF proses. Yes, oke. Ini di reset ya. Jadi fungsi clear IP OSPF proses adalah mereset koneksi OSPF. Reset ini nanti tujuannya biar naik kembali. Dan kita lihat DR1 show IP OSPF neighbor. Nah, oke. Sekarang R2 sebagai BDR, R3 sebagai DR others. Nah, kita lihat di R3. Show IP OSPF neighbor. Oke, teman-teman di sini kita lihat dari outputnya R3, R1 sebagai full DR, designated router. Jadi semua update route R2 nggak bisa ngirim ke R3 langsung. Jadi R2 harus dikirimkan ke R1. Baru nanti R1 ngirim ke R3. Demikian teman-teman untuk materi terkait dengan OSPF DR BDR election. Berikutnya yaitu materi tentang passive interface dan redistribute loopback. Fungsi dari passive interface adalah untuk
mencegah pengiriman hello paket ke end device. Terus memastikan previous loopback di-advertise dengan benar ke dalam OSPF. Terus mengkonfigurasi default information originate. Oke, default information originate pada hub router. Oke, berarti tugas berikutnya pada lab 6 yaitu kita akan mematikan OSPF proses ke arah end device, yaitu dengan komen ini. Router SPF 1 pasif interface gigabit Ethernet 00. Ini kita pasif interface kan semuanya ya, di R1, R2 maupun R3. Ini sama semua. R1. Jadi biar R1 tidak mengirimkan hello paket ke gigabit 00, yaitu sebagai LAN. Kenapa ya? Karena LAN hubungannya dengan PC, tidak ada hubungan dengan OSPF paket. R2 paste. Terus R3 ini paste, oke. Nah, kemudian kita men-setting agar interface loopback di-advertise sebagai /32. Oke, berikutnya R2, terus R3. Oke, sekarang ubah hub router default root-nya ya menjadi default information originate always. Ini di R4. Default information originate always. Hmm, tidak bisa ya. Originate. Oh, tidak support. Oke, kita akan arahkan ke interface loopback 8. IP address 888.255. Oke. IP root 0000. Kita arahkan ke 888. Oke, ke interface loopback 8. Nah, sekarang kita akan ngelihat ya. Jadi di R4 ini di advertise root ya ke internet yang diwakili dengan R8, 88, 88. Nah, kita lihat di R1. Lihat routing tabelnya, root SPF router. Nah, di sini muncul 0000, 00, ini yang dinamakan dengan advertise static root atau advertise default root. Jadi diterimanya di sisi SPF-nya bukan S, tapi OE2. OE2 itu artinya ya di sini OE2. O berarti SPF, E2 yaitu SPF eksternal type 2 di sini. Oke. Demikian teman-teman untuk verify lab passive interface dan redistribute loopback. Nah, berikutnya di lab 7 nanti teman-teman bisa mencoba sendiri untuk cost tuning atau path manipulation, yaitu kita menggunakan namanya auto cost reference bandwidth. Jadi gimana caranya agar semua router memiliki nilai konsisten yang sama. Ini kita mengubah auto cost reference bandwidth 1000. Nah, tujuannya untuk menyamakan penghitungan cost di sisi SPF. Oke, ini kita langsung saja copy paste. Oke, konfigurasi wajib dilakukan di semua router. Oke, kita inputkan R1, R2, R3. Oke, setelah itu R4. Oke, peserta bisa melakukan cost tuning menggunakan
IP SPF cost untuk mempengaruhi best path selection, jalur terbaik. Terus mensimulasikan traffic engineering secara sederhana. OSPF juga memiliki ECMP, Equal Cost Multipath, di mana dua path dengan cost yang sama menyebabkan load balancing berflow secara otomatis. Oke, berikutnya lab 8, yaitu mengkonfigurasi MD5 autentikasi. Memahami resiko keamanan SPF tanpa autentikasi, mengkonfigurasi MD5, terus mengamati troubleshoot adjacency failure akibat keymesh. Oke, intinya di sini adalah kita ingin mengaktifkan adjacency dengan autentikasi. Jadi ada password, ya ada message digest-nya di sini. Jadi antar router agar aman, ya di sini ada banyak koneksi seperti ini. Antar routernya disetting password. Ya, jadi yang tidak sama tidak akan bisa saling terhubung ke SPF. Oke, di hub router masukin IP SPF message digest key. Ini key-nya ya MD5 Nexttrain Secure 2024. Authentication-nya menggunakan message digest. Oke, masukin di R4. Oh, ternyata tidak support. Interface 001. Oke, ini ada mismatch. Oh, interface-nya tidak sesuai ya. Interface 010, 011. Oke. 011. Interface 011. Interface interface serial 011. IP copy IP SPF authentication message digest. Oke. Nah, kita lihat. Begitu R4 dikonfigurasi message digest atau autentikasi, semua koneksinya down. Semua koneksinya muncul neighbor down that timers expire. Jadi si R4 itu men-setting password ya. Bahasa gampangnya password. Jadi ketika R1, R2, R3 ingin membentuk adjacency dengan R4 itu harus dikasih password yang sama. Message digest. Jadi harus disetting autentikasi yang sama seperti ini. Di R1 sama, di R2 sama, R3 juga sama. Oke, kita masukin konfigurasinya di R1, R2, R3. Yang tadinya ada timers expiry, interface down or detach. Nah, kita masukin. Kita tunggu dulu. R1 sampai bisa naik SPF-nya. Karena kita sudah setting autentikasinya end-to-end-nya sama. Nah, sekarang sudah naik. SPF neighbor change sudah muncul ya seperti ini. Nah, ini yang benar. Oke, berikutnya R2. Oke, already exist. Kita tunggu. Oke, kita cek lagi R2, do show IP interface brief. Yang serial 000. Oke. Kita ulangi lagi, input lagi di R2. Oh, do show run, do show run.
Oh, ternyata sudah ada nih IPv6 authentication. Authentication. Nah, kita lihat di R4. Apakah sudah semua atau belum? Lusuran, serial. Oh, untuk 24 di sini belum. Oleh karena itu tidak mau naik. Serial 001. Nah, sekarang di serial 001 sudah disetting, berarti sudah naik sekarang. Oke. Berikutnya R3 ya. R3 biar tidak muncul detach lagi atau tidak muncul neighbor down, interface down or detach. Dan kita samakan autentikasinya antara R1, R2, R3 dengan R4. Nah, ini full loading dan kalau sudah muncul neighbor adjacency chain seperti ini, berarti kita sudah berhasil mengkonfigurasi autentikasi pada OSPF. Baik, teman-teman, demikian untuk lab MD5. Nah, nanti lab 9 silakan teman-teman integrasi dan troubleshoot. Baik, untuk pertemuan workshop CCNA saya cukupkan sekian ya. Teman-teman, sebelum ditutup ada pertanyaan dulu. Oke, kalau tidak ada, terima kasih atas kehadiran teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.